Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Alikmah akan menjawab UTS Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, sebutkan 5 manfaat dari CBIS bagi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada penghematan waktu, yang kedua penghematan biaya, yang ketiga peningkatan efektivitas, yang kelima mengembangkan teknologi, yang keenam pengembangan personil akuntansi. Sebutkan kemampuan teknis terpenting dalam sistem informasi manajemen komputer, yaitu prosesan data batch, yang kedua prosesan data tunggal, yang ketiga ada prosesan online real time, yang keempat ada komunikasi data switching pesan, yang kelima ada pemasukan data jarak jauh dan update file, yang keenam ada pencarian rekod dan analisis, yang ketujuh ada pencarian file, yang kedelapan ada algoritma dan model keputusan, yang kesembilan ada otomatis kantor. Soal ketiga, sebutkan fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama ada fungsi teknologi informasi sebagai penangkap. Yang kedua ada fungsi teknologi informasi sebagai pengelola. Yang ketiga ada fungsi teknologi sebagai menghasilkan. Yang keempat ada fungsi teknologi sebagai penyimpan. Yang kelima ada fungsi teknologi sebagai pencari kembali. Yang keenam ada fungsi teknologi sebagai transmisi. Bagaimana SIM yang baik? Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Soal 5. Apa kelebihan dan kekurangan SIM? Kelebihannya yaitu yang pertama, meningkatkan efisien operasional investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi efisien. Yang kedua, memperkenal inovasi dalam bisnis pengguna ATM. Dalam bank merupakan contohnya baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Yang ketiga, membangun sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi memampukan usaha untuk membangun sumber informasi strategis sehingga dapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Kelemahannya yaitu sistem informasi manajemen dapat memberikan dampak bagi lingkungan sosial seperti pengurangan tenaga kerja, sehingga dapat menambah angka pengangguran. Fungsi manusia sebagai tenaga kerja banyak tergantikan oleh teknologi yang ada. Karena teknologi tersebut, perusahaan merasa lebih diuntungkan. Sehingga selain itu, adanya sistem informasi manajemen tersebut membuat ketergantungan manusia terhadap sistem informasi manajemen. Sehingga sampingan rasionalitas manusia itu sendiri. Soal ke-6. Jika sistem informasi semakin banyak mendukung bisnis dan menghadirkan sebagai platform baru yang semakin canggih, apa tantangan untuk organisasi bisnis itu sendiri? Harus selalu mengikuti perkembangan sistem. Yang kedua, harus selalu update mengenai kemajuan sistem informasi. Yang ketiga, selektif dalam pemilihan platform. Yang keempat, meningkatkan kinerja para spesialis di dalam informasi manajemen. Soal 7. Sebutkan beberapa contoh konkret penerapan sistem informasi manajemen saat ini. Yang pertama ada enterprise request planning. Yang kedua ada transaction processing system. Yang ketiga ada sistem prosesan transaction office automatis.
Yang keempat ada sistem. Yang kelima ada sistem otomatis. Yang keenam ada collect work system. Yang ketujuh ada sistem kerja pengetahuan. Yang kedelapan ada decision support system. Yang kesembilan ada sistem pendukung keputusan. Yang kesepuluh ada expert system and RTV ini. Yang kesebelas ada informasi manajemen. Soal ke-8, jelaskan apa yang dimaksud dengan interface antara manajer dan mesin dan sebutkan bentuk komunikatif antara manajer dan komputer. Interface antara manajer dan mesin yaitu titik kotak di mana salah satu komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan data kepada sistem komputer. Bentuk komunikatif antara manajer dan komputer. Yang pertama ada pengembangan program komputer. Yang kedua ada dialog atau menyelami file. Yang ketiga ada akses data. Yang keempat ada masukan input. Soal ke-9. Apa saja manfaat utama dari sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen? Yang pertama ada penghematan waktu, yang kedua ada hemat biaya, yang ketiga ada peningkatan aktivitas, yang keempat ada pengembangan teknologi pengembangan personil akuntansi, yang kelima diharapkan adanya manfaat ini. Soal ke-10, sebutkan apa saja keunggulan dan kelemahan dalam pengolahan data komputer. Kelemahannya yaitu sistem analisis dan program tidak memiliki pemahaman tentang proses manajer organisasi, sehingga akhirnya tidak mampu menjalin sistem informasi yang diperlukan organisasi. Yang kedua, ketidakmampuan untuk memahami cara berpikir manusia dalam proses data, dengan akibat bahwa hasil program komputer tidak memproses data sebagai yang dihendaki oleh manajer, sehingga tidak mampu berkomunikatif dengan manajer. Kelebihannya yaitu meningkat informasi merupakan landasan bagi suatu pengambilan keputusan, maka datangnya tidak boleh terlambat. Jika sebuah informasi terlambat diterima sudah barang tertentu, manfaatnya akan lebih rendah dibandingkan jika informasi tersebut dapat datang tepat waktunya. Soal ke-11, jelaskan manfaat SIM untuk suatu perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisien dan aktivitas data secara akurat dan relatif. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja pada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja, koordinasi, dan sistematis. Meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya organisasi. Soal ke-12, kualitas suatu informasi dipengaruhi 3 hal, elevasi, akurasi, dan timeless. Jelaskan 3 hal tersebut. Yang pertama, akurasi. Akurasi adalah sebuah informasi yang harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerima. Informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan dapat mengembangkan atau merusak informasi tersebut. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang dapat dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datanya tidak boleh terlambat. Informasi terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, relevansi. Informasi dikatakan sebuah kualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya.
relevasi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan berbeda. Apa keuntungan dengan adanya teknologi informasi bagi manusia? Yang pertama, dengan adanya teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja serta memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat, akurat dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, dengan adanya internet kita dapat berinteraksi tanpa batasan jarak fisik, waktu, kelas, dan jarak geografis. Yang ketiga, dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan sangat relevan baik untuk keperluan bisnis maupun. Soal yang ke-14, apa saja karakteristik SIM? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, elemen sistem. Elemen sistem atau komponen sistem adalah bagian atau subsistem dari sebuah sistem yang lebih besar. Yang kedua, ada batasan sistem. Batasan sistem yang dikenal dengan boundary atau batasan ruang lingkup yang membatasi sistem informasi manajemen dengan sistem lainnya. Yang ketiga, ada lingkungan luar. Lingkungan luar merupakan hal-hal yang berada di luar batas sistem informasi manajemen yang bisa berpengaruh terhadap operasional sistem informasi manajemen. Yang keempat, ada penghubung. Penghubung adalah sistem sebuah media yang menjembati subsistem satu dengan subsistem lain. Yang kelima, ada masukan sistem. Masukan atau inputan adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah oleh sistem. Yang keenam, ada keluar sistem. Keluar atau output adalah data masuk yang telah selesai diolah menjadi sistem output. Informasi yang berupa laporan grafik atau berupa perbaikan. Yang ketujuh, ada pengolahan sistem. Pengolahan sistem adalah proses yang masuk ke dalam sistem dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan data keluar. Yang kedelapan, ada tujuan sistem. Sistem informasi manajemen tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan SIM adalah untuk memberikan informasi berguna bagi para pihak yang membutuhkan. Soal nomor 15, manajemen data sangat penting bagi perusahaan yang mempunyai transaksi dengan intensitas tinggi. Apa kesulitan perusahaan dalam hal mengolah data? Yang pertama, ada data terbesar di seluruh organisasi dan dikumpulkan oleh banyak individu dengan menggunakan metode alat. Yang kedua, ada keamanan, kualitas, dan integritas data, hal yang penting namun mudah dihancurkan. Yang ketiga, jumlah data meningkat sepanjang waktu. Banyak data lama yang masih harus disimpan. Yang ke-16, soal ke-16, sebutkan dan jelaskan 4 tahap DES. Yang pertama, tahapan inteligensi. Yang kedua, tahapan desain. Yang ketiga, tahapan pilihan. Yang keempat, tahapan implementasi. Soal ke-17, jelaskan apa yang dimaksud dengan interface dan manajer dan mesin. Interface titik kotak di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan kepada sistem komputer. Komunikasi antara manajer dan komputer. Yang pertama, pengembangan program komputer. Yang kedua, dialog atau menyalami file. Yang ketiga, mengakses data. Yang keempat, memasukkan data. Soal ke-18, jelaskan pengertian integrasi sistem informasi yang bersifat hierarkis. Integrasi sistem informasi dapat bersifat hierarkis, yaitu sistem pada tingkat transaksi dan memberikan masukan data kepada sistem tingkat manajerial atau sering pula
dalam arah sebaliknya. Yang ke-19, sebutkan dan jelaskan apa penyebab banyak organisasi yang gagal membangun SIM. Yang pertama, kurangnya organisasi yang wajar. Yang kedua, kurangnya perencanaan yang memadai. Yang ketiga, kurang personil yang handal. Yang keempat, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk ikutsertaan para manajer dalam merencanakan sistem pengendalian, upaya mengembangkan sistem dan memotivasi seluruh personil yang terlibat. Soal ke-20, gambarkan dan jelaskan prosesan manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan dalam menentukan tujuan organisasi dalam memilih yang terbaik dari terbaik alternatif yang ada. Yang kedua, pengarahan. Setelah struktur dibuat dan orang-orangnya yang menduduki posisi manajer setelah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah bagaimana orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, pengendalian bertujuan untuk memastikan apakah kegiatan organisasi sesuai dengan perencanaan. Terima kasih.